gitu loh. Jangan mengukur masa depan kita dengan keberadaan kita saat ini. Oke. Gitu loh. Jadi perhitungan kita itu perhitungan yang paling minimal gitu kan, paling pesimis atau seperti apa? Karena itu harus dicek juga gitu. Artinya kalau misalnya, saya anak seorang apa gitu, saya nggak mungkin bisa kuliah gitu kan. Padahal dia mungkin punya otak yang cemerlang yang kemungkinan bisa mendapatkan beasiswa misalnya. Karena kalau kita menghitung diri kita sendiri terus-menerus gitu kan, secara pribadi, personal dan individual gitu, kita tidak akan mendapatkan bantuan, tidak akan mendapatkan sumber daya yang sebenarnya tersedia. Baik, jangan bayangkan masa depan itu sama dengan hari ini. Iya, gitu ya. Betul. Ukurannya jadi, harusnya bukan hari masa ini. depan kita itu lebih baik. Baik gitu kan. Dari Kira-kira. sekarang. Dari sekarang. Lebih optimis. Sebenarnya penolong pertama diri kita ya diri kita sendiri ya. Iya. Betul. Dan itu tadi saya sepakat dalam artian bahwa harus ditanamkan ke kita bahwa kita jangan mengukur masa depan dari apa yang sudah kita raih sekarang ya. Sekarang ini. Baik, kita simpan dulu. Oh, ya. Simpan dulu. Harus Saya juga sehat ingin ya. lari pada manajemen pengelolaan penolakan itu Iya. sendiri ya. Menarik, Tapi setelah jeda ya. Oke. Baik, pemirsa tetap bersama kami. Kilas Indonesia Pagi masih akan berlanjut tentunya bersama Ferry Faruk setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kilas Indonesia Pagi. Have a nice know. Iya. Itu yang sedang kita perbincangkan ya. Nah, Mas Ferry ini kalau misalnya menyikapi no tadi itu, bagaimana caranya kita menyikapi penolakan-penolakan, memanage itu seperti apa? Iya, ini pertanyaan tadi Kang Ajat ya waktu pertama, segmen pertama itu. Ya jadi karena yang namanya penolakan itu biasa gitu kan, kata tidak itu ya seperti yang tadi dibilang itu 20.000 pengalaman tidak sampai usia 20 tahun saja, berarti 21 tahun ke atas itu lebih tinggi lagi gitu. Karena kan 20 ke bawah itu berarti orang masih sekolah, masih apa gitu ya. Nah sekarang dalam pekerjaan juga hampir sama gitu. Nah ini harus punya kiat-kiat atau strategi bagaimana menghadapinya. Yang pertama misalnya, atau yang paling gampang gitu ya, kita lihat quality-nya. Quality penolakan itu harus kita kotak-kotakan juga gitu. Jadi ada misalnya penolakan yang high quality. Yang high quality itu datang dari orang yang kompeten dan membuat kita belajar. Contohnya seperti itu. Iya. Jadi misalnya kayak gini nih. Ini saya pernah jadi recruiter untuk beberapa lowongan pekerjaan di lembaga internasional gitu. Nah biasanya ini tipsnya ini bagi teman-teman mungkin para pencari kerja yang ada di yang ada di rumah gitu. Ini biasanya kan dari perusahaan itu suka nyimpen orang juga, kan orang lagi ngumpul nih, para pelamar itu suka nyimpen orang juga. Nah, orang itu menggosip misalnya bahwa misalnya untuk jabatan tertentu itu gajinya sekian, padahal itu angka yang paling rendah. Kemudian orang gitu kan menjadi sangat terpatok terhadap angka tadi. Gitu. Saya sering mendapatkan orang-orang yang sebetulnya potensial, pendidikannya S2-nya bisa berderet gitu kan, beberapa gitu. Tapi kemudian dia hanya menyebutkan angka ketika ditanya misalnya mau gaji berapa gitu. Angka yang paling rendah yang digosipkan seperti itu. tadi. Terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Gitu. Betul. Nah, seharusnya kan kita bisa dalam hal itu misalnya menolak dalam arti kita punya standar ya tertentu di mana misalnya kalau pendidikan sekian itu standarnya seperti apa. Kalau masuk ke lembaga ini gitu kan kita sudah harus bisa membayangkan. Karena kan apalagi sekarang dunia internet gitu sudah bisa mengabarkan atau menginformasikan bahwa di sini tingkat gajinya seperti apa gitu. Nah, artinya banyak orang yang jatuh gitu kan atau menyerah karena ukuran-ukuran yang tidak kompeten dan tidak membuat dia belajar sesuatu. Nah seharusnya kita harus mengkotakan nih ya, high quality no itu adalah penolakan dari orang yang kompeten dan membuat kita maju. Nah, kalau itu gitu yang ini kita harus belajar memahami penolakan itu gitu. Bahwa itu bukan penolakan
yang perlu diabaikan. Baik, saat kita dihadapkan pada penolakan yang